Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu mengenai ahli waris. Mengapa ini penting? Karena perencanaan warisan bisa mencegah kebingungan atau perselisihan setelah seorang meninggal dunia. Untuk itu, kami sudah mengundang narasumber yang ahli di bidang ini, yaitu Mas Egis. Terima kasih Mas Egis sudah bergabung. Sebelum kita mulai, boleh Anda memperkenalkan diri sendiri? Baik, terima kasih Mas Wawan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gis Pradika. Saya guru agama Islam sekolah dasar SMP SMA di PIS Blasem. Saya juga sering membantu masyarakat dalam memahami hak-hak mereka sebagai ahli waris tentang edukasi informasi tentang ahli waris. Baik, terima kasih Mas Egis. Langsung saja. Sebelum kita mulai, bolehkah sebelum kita selanjutnya, banyak orang yang mungkin belum memahami apa saja yang termasuk dalam kategori ahli waris. Bisa dijelaskan apa itu ahli waris, Mas Agis? Baik, jadi ahli waris itu yang sudah kita ketahui secara umum, ahli waris adalah individu atau kelompok yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Ya. Nah, penerimaan warisan ini berasal dari keluarga inti, anak, pasangan atau orang tua, tergantung pada hukum yang berlaku. Kemudian ya ada juga kerabat yang lebih jauh bisa jadi ahli waris jika tidak ada yang lebih dekat. Jadi ahli waris ini memang ada ketentuan hukum yang mengaturnya ya? Betul sekali Mas Wawan. Di Indonesia ini, di negara kita, pembagian warisan itu diatur oleh dua hukum utama, yaitu hukum secara Islam maupun hukum secara perdata. Ya. Setiap hukum ini memiliki aturan yang berbeda-beda tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang mendapatkan ahli waris itu. Terus mungkin nih banyak orang yang penasaran siapa saja sih yang bisa menjadi ahli waris menurut hukum perdata ataupun menurut hukum negara, menurut hukum agama. Baik, pertama kita ke hukum agama dulu. Hukum agama ini ada 3 jenis ahli waris. Yang pertama itu faraid, warisan utama. Waris utama yaitu ayah, ibu, atau suami istri, anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian ada waris kedua, saudara laki-laki, waris ketiga, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi. Waris ketiga itu kerabat lainnya. Nah, untuk bagian hukum agama, bagian warisnya itu suami istri 1/4 atau 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6, anak laki-laki 2, anak perempuan 1, saudara laki-laki 1, dan saudara perempuan setengah. Itu yang bagian agama. Kemudian kalau bagian ahli waris menurut hukum perdata, itu ada 2 ahli waris langsung, pasal 1037 KUHP, yaitu antaranya suami istri, anak, dan orang tua. Kemudian ada ahli waris tidak langsung, pasal 1038 KUHP, diantaranya itu ada saudara, paman, bibi. Kemudian bagian warisannya juga berbeda-beda Mas Wawan. Apa aja tuh Mas Agis? Kalau bagian perdata, suami istri setengah. Ya. Bagian perdata nih bagian warisan. Suami istri setengah. Anak setengah dibagi rata. Orang tua 1/3 jika ada anak. Ya. Nah, orang tua bisa setengah kalau nggak ada anak. Nah, saudara setengah jika tidak ada orang tua. Jadi beda-beda. Perbedaannya itu tadi bagian waris sama jenis ahli waris. Yang agama itu ada 3,
yang perdata itu cuma dua, langsung sama nggak langsung gitu. Itu Mas Wawan. Iya. Terus jadi apa perbedaannya sih dalam pembagian warisan tergantung pada hukum yang digunakannya ya? Benar. Jadi tergantung mereka ini punya ketentuan masing-masing. Hah? Yang dipilih sama almarhum ini mau pakai hukum secara perdata KUHP 1037 atau 1038 atau mau secara hukum agama gitu. Karena perbedaannya beda-beda jenis sama bagiannya. Berarti balik lagi ke si kerabat keluarganya itu ya menentukan pakai pembagian warisan yang mana? Benar, tergantung dari si Pihak keluarganya. korbannya ini, ya, pihak keluarga. Ya. Benar. Lalu bagaimana sih proses pembagian warisan ini? Apakah ada prosedur yang harus diikuti? Sejauh ini setelah seseorang meninggal dunia itu langkah pertama itu harus mastiin siapa aja yang berhak jadi ahli waris. Kemudian harta peninggalannya harus dinilai dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pilihan tadi mau pilihan yang A secara agama atau secara perdata. Nah, di Indonesia tidak ada wasiat. Warisan akan dibagikan sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata ataupun hukum Islam tadi. Nah, jika ada perselisihan, kan pasti kalau ngomongin, mohon maaf ya bahasa saya kurang formal, kalau kita ngomongin uang itu kan sensitif, apalagi uang ini tidak mengenal arti keluarga. Nah, Ya. pasti ada perselisihan antara ahli waris. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui jalur pengadilan. Seringkali nih kita mendengar bahwa proses pembagian warisan bisa menimbulkan perselisihan. Apakah ada cara untuk mencegah hal tersebut? Kalau ya benar sekali ya, perselisihan pasti nanti ada gitu. Merasa kurang adil ataupun bagiannya kurang pas, kurang cocok. Nah, kalau menurut saya Ya. salah satunya itu caranya kita harus menentukan yang benar-benar sah, yang benar-benar sah. Kenapa? Kalau seandainya kita atas kemauan kita sendiri, mohon maaf seperti ini contohnya nih. Suatu saat kita walau meninggal dunia, kemudian kita hanya memberikan kepada warisan satu anak aja gitu, kepada satu anak aja. Istri kita nggak kita kasih, saudara kita nggak kita kasih, sama yang lain nggak kita kasih. Nah itu pasti akan ada impact dampak yang mengancam gitu, mengancam untuk anak kita nanti ini. Jadi kita harus memikirkan hal yang lain juga impactnya gitu. Jadi harus yang pertama itu buat wasiat yang sah, menentukan siapa yang berhak atas warisan dan bagaimana pembagiannya. Dengan adanya wasiat, ya almarhum dapat memastikan bahwa harta warisannya dibagikan sesuai dengan keinginannya dan mengurangi potensi konflik keluarga. Ya menghargailah, menghargai itu respect itu harus menghargai gitu. Yaps. Itu Mas Wawan. Jadi membuat wasit ini sangat penting ya agar tidak ada salah paham di kemudian hari. Betul sekali Mas Wawan, supaya tidak terjadi keributan, wasiat bisa mengatur hal yang lebih spesifik bahwa keinginan almarhum dihormati oleh semua ahli waris. Jadi kemauan almarhum, contoh saya ingin memberikan warisan kepada anak saya, tapi saya juga harus menghargai yang lain. Kemudian saya juga nanti kemauan saya tetap dilaksanakan oleh ahli waris mereka. Jadi kemauan saya itu dihargai, kemauan mereka juga saya hargai gitu. Jadi sama-sama saling kita ada di tengah-tengah gitu. Ya. Karena lagi-lagi uang itu emang Sensitif. apalagi dengan nominal yang sangat banyak, uang itu sangat-sangat sensitif kawan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Egis atas penjelasan yang sangat jelas dan informatif. Sebagai penutup, apa pesan Anda untuk nanti nih para penonton kami nih yang ingin memastikan hak warisan mereka agar jelas gitu? Saya kita kalau mau ninggalin warisan jangan egois. Tuh pastikan kita paham siapa aja yang berhak menerima warisan dan kita harus menghargainya juga. Ya. Dan buat wasiat yang agar warisan yang dibagikan sesuai dengan keinginan.
jangan pernah tunda hal ini karena semakin kita mempersiapkannya itu semakin bagus. Jadi harus persiapan nih di umur-umur misal nauzubillah gitu. Nah, itu udah disiapin, kita udah bikin tulisan. Siapa tahu ada revisi salah, dibikin lagi gitu. Ya, semoga itu yang menurut saya lebih bagus gitu. Jadi kita harus menghargai dan persiapan serta kita jangan egois. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Egis atas waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu melibatkan ahli hukum saat menyusun dokumen penting seperti wasiat. Nah, Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Terima kasih juga sekali lagi kepada narasumber kami yaitu Mas Egis Pradika selaku guru SD SMP Agama di Peach Blossom Harapan Indah. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Dadah. terima kasih Mas Maman.